Salam sejahtera, salam penuh kebahagiaan, sukacita. Bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian, para hamba-hamba Tuhan, para mahasiswa teologi, para aktivis-aktivis dan pengurus gereja, pengerja-pengerja dimanapun Anda berada. Dan juga terkhususnya seluruh jemaat GCC baik di Indonesia maupun di luar negeri. Senang sekali saya sebagai gembala bisa berjumpa kembali dengan Anda semua. Hari ini kita kembali akan membahas tema yang sama. Tema besar kita yaitu Hari Sabat. Nah, tema ini kita kupas melalui link YouTube kita, Bible Teaching Ministry. Ini adalah satu link YouTube yang khusus memuat tentang berbagai macam pengajaran-pengajaran Alkitab. Nah, tema Sabat adalah tema besar yang sudah saya siapkan sebanyak 20 sesi. Jadi Bapak Ibu tidak akan mendapatkan pengajaran tentang hari Sabat selain di tempat ini yang begitu lengkap, komplit, terstruktur, dan sistematis sehingga mudah ditangkap. Karena itulah jika Bapak Ibu bisa menemukan link YouTube Bible Teaching Ministry dan silakan bagikan supaya makin banyak orang yang mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam pengajaran ini, terlebih dulu kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Ini adalah lagu ciptaan beliau sendiri, judulnya Anugerah yang Ajaib. Karena kita hidup di zaman kasih karunia, maka anugerah inilah yang patut kita syukuri. Mari kita dengarkan pujian penyembahan ini.
Bu yang saya kasihi, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan anugerah yang ajaib sebagai pengantar bagi kita untuk masuk ke dalam seluruh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan kasih karunia dan anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami. Sehingga kami diberi kesempatan untuk mengajar, kesempatan untuk belajar tema tentang hari Sabat, supaya kami tahu bahwa hari Sabat adalah hari ibadah yang Engkau tetapkan dari awal Engkau menciptakan manusia sebagai hari beristirahat, sebagai hari yang dikuduskan untuk manusia mencari, menyembah, dan memuliakan Engkau. Dengan kata lain, hari Sabat adalah hari istimewa, hari beribadah kepada Tuhan. Namun sampai saat ini begitu banyaknya manusia yang tidak menguruskan hari Sabat. Semoga melalui penjelasan ini kami dicelikkan arti pentingnya menguduskan hari Sabat. Buka hati, pikiran, dan telinga kami supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat dan kami baca di layar handphone, di layar televisi, supaya kami dapat dituntun lebih mengerti lagi. Kami siap belajar dengan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, inilah tema kita, tema besar, yaitu hari Sabat. Nah, dari tema ini saya sudah kembangkan 20 sesi. Jadi lengkap, komplit, dan terstruktur. Kita lihat inilah 20 judul. Judul pertama sampai judul 10, semua itu sudah ada di dalam YouTube. Jadi Bapak Ibu kalau pertama kali bertemu dengan link YouTube ini, Anda bisa nonton dari awal. Dari sesi 1, hari Sabat adalah hari yang diberkati Tuhan, sampai seterusnya. Lalu judul yang ke-11 sampai judul yang ke-20. Dan hari ini kita akan membahas judul yang ke-19, gagal paham tentang hari Sabat volume ke-5. Ini akan kita kupas. Sesi 19, gagal paham tentang hari Sabat volume yang ke-5. Seperti yang saya sudah katakan tadi beberapa waktu lalu, saya banyak memberikan pengajaran-pengajaran seminar-seminar. Nah, salah satu seminar yang pernah saya bahas di dalam link di dalam Zoom adalah seminar tentang hari Sabat. Nah, selain lewat Zoom, saya juga pernah mengumpulkan hamba-hamba Tuhan, pernah mengumpulkan, saya memberikan undangan lah, siapapun yang tertarik untuk mengikuti topik pelajaran tentang hari Sabat. Kami siapkan ruangannya, kami siapkan konsumsinya tanpa bayar. Karena kami rindu membagikan kebenaran-kebenaran Alkitab. Jadi kami tidak berorientasi untuk bisnis atau mencari keuntungan melalui firman, tapi membagikan firman. Nah, banyak juga pendeta-pendeta yang hadir, dan setelah saya memaparkan materi ini, lalu ada sesi tanya jawabnya. Nah, berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari hamba-hamba Tuhan yang saya anggap lebih berbobot untuk saya angkat untuk kita kupas. Dan hamba-hamba Tuhan ternyata mereka satu sisi bertanya, sisi lain mereka juga mau coba membela argumentasi mereka. Kenapa mereka itu tidak menguduskan hari Sabat? Jadi, salah satu pendeta yang akan kita kupas pada saat ini adalah Pendeta Agus Sudiono. Nah, kita akan lihat dulu cuplikan video pertanyaan dari Pendeta Agus Sudiono tentang kenapa alasan gereja mereka atau diwakili oleh Pak Agus dari pendeta-pendeta umumnya, kenapa mereka tidak menguduskan hari Sabat. Mari kita saksikan video pertanyaannya. Ya, shalom Pak Nathan. Nah, ini mau ada pertanyaannya mengenai Bapak yang bawakan tentang hari Sabat. Jadi saya mau tanya Pak, apakah memang hari Sabat dan atau hukum Taurat bisa menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus? Karena ada tertulis ayatnya seperti itu Pak. Yaitu kita diselamatkan bukan karena mentaati Sabat yang ada hukum Taurat, Roma 6 ayat 14-23. Dan juga kita diselamatkan karena kasih karunia bukan karena usaha sendiri.
yaitu di Efesus 2 ayat 8 sampai 9, Pak. Coba bagaimana, Pak, menurut saya? Seperti itu. Kita sudah menonton video pertanyaan dari Pendeta Agus dalam seminar tentang hari Sabat yang kami adakan di sebuah ruko di Ketapang Business Center. Kita lihat kembali pertanyaan beliau. Pak Pendeta Nathan Jurnawan, apakah kita diselamatkan karena taat menguruskan hari Sabat? Wah, pertanyaan beliau tuh tajam sekali ya. Kalau hari Sabat nggak ada kaitan dengan keselamatan, ngapain capek-capek? Pertanyaan intinya begitu. Lalu, menurut saya, kita diselamatkan bukan karena mentaati Sabat yang adalah hukum Taurat. Beliau mengutip Roma pasal 6 ayat 14 dan ayat 23. Nanti kita akan bacakan ayat yang dikutip beliau. Kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena usaha sendiri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Jadi beliau mengutip dua ayat Alkitab untuk memberikan argumentasi bahwa hari Sabat itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Nah, berarti saya hari ini akan mengkonter pertanyaan beliau. Saya harus bisa membuktikan hari Sabat ada hubungan dengan keselamatan atau tidak. Kan begitu? Menjawab pertanyaannya kan? Oke. Bapak Ibu yang saya kasih, kita lihat dulu ayat yang beliau kutip. Roma pasal 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Lalu Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan kata lain, kalau kita ada di dalam Kristus, kita ada di bawah kasih karunia. Nah, kalau kita ada di bawah kasih karunia, maka kita akan dapat hidup yang kekal. Dan hukum Taurat itu tidak menyelamatkan. Hukum Taurat itu tidak bisa membawa kita pada kesempurnaan. Dan salah satu bagian dari hukum Taurat itu adalah hari Sabat. Dengan kata lain, mentaati Sabat itu nggak ada hubungan dengan keselamatan. Justru menuntun jemaat kembali ke zaman Taurat. Nah, ini argumentasi penjelasan dari Pendeta Agus. Nah, beliau juga mengutip Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 untuk melengkapi ayat Roma tadi. Kita lihat Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Pendeta Agus mengutip ayat ini. Beliau ingin menekankan kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena ini itu bukan kekuatan kita sendiri. Nah, gimana kita menanggapi itu? Bapak Ibu yang saya kasih, sampai saat ini banyak sinode gereja atau hamba Tuhan tidak punya konsep keselamatan yang jelas. Nggak ada konsep keselamatan yang jelas. Artinya, kita percaya, kita bersandarkan anugerah kasih karunia Tuhan dan beriman kepada Yesus kita akan diselamatkan. Itu nggak jelas, bias. Oke? Nah, kasih karunia dan kita percaya Yesus, pasti ada syarat-syarat, ada poin-poin yang lebih kecil. Maka saya katakan, akibatnya banyak gereja dan hamba Tuhan yang gagal paham mengenai konsep keselamatan. Gagal paham mengenai konsep keselamatan. Karena tidak terinci. Nah, hari Sabat ini apakah ada kaitan dengan keselamatan? Nah, jika hari Sabat ada kaitan dengan keselamatan, berarti Anda telah menghilangkan salah satu konsep keselamatan yang tertulis di dalam Alkitab. Maka itu penting. Karena itu, menurut saya, kegagalan paham atau gagal paham demikian, itu harus kita benahi. Kita lihat, zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia. Karena kita tidak hidup di jauh hukum Taurat lagi, karena itu Pak Pendeta Agus mempertanyakan, apakah hari Sabat ada hubungannya dengan keselamatan? Karena Pendeta Agus beranggapan hari Sabat itu hukum Taurat. Dan hukum Taurat tidak ada hubungan dengan keselamatan. Padahal pada sesi-sesi yang lalu, saya sudah jelaskan, hari Sabat bukan hukum Taurat. Hari Sabat beda dengan hukum Taurat. Hari Sabat masuknya ke dalam 10 hukum Allah. Dan hukum Taurat itu adalah pengembangan dari 10 hukum Allah. Jadi intisarinya itu di 10 hukum Allah. Dan di dalam 10 hukum Allah, hukum yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat.
Jadi harus bedakan dengan jelas ini. Oke lah, kita lihat dulu zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia. Sebelum membahas pertanyaan Pendeta Agus, apakah hari Sabat ada hubungannya dengan keselamatan? Terlebih dulu saya akan mengupas ayat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Ya. Ayat yang beliau munculkan. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Karena menurut saya banyak pendeta gagal paham tentang ayat ini. Dan ayat ini membuat seakan-akan doktrin usaha manusia itu tidak menyelamatkan. Gagal paham. Kita baca kutipan ayat ini. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Tadi kita sudah baca, tapi kita baca baik-baik. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau kita baca ayat ini, keselamatan itu kelihatan gampang sekali. Betul nggak? Gampang sekali. Tapi saya ingin katakan, banyak hamba Tuhan yang salah menafsirkan ayat ini. Oke, salah menafsirkan. Nah, di mana letak kesalahannya, saya akan ungkapkan. Karena gara-gara ayat ini, segala doktrin itu jadi gugur. Baptisan tidak menyelamatkan, perjamuan kudus tidak menyelamatkan, Roh Kudus tidak menyelamatkan, semua nggak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu bersandarkan kasih karunia Yesus Kristus. Jadi gampang sekali masuk surga. Oke, kita coba lihat lebih jauh. Akibatnya terkesan masuk surga itu begitu mudah. Begitu mudah. Banyak pendeta yang telah mendiskon surga itu besar-besaran. Kalau Anda seorang pengusaha Tanah Abang, mendiskon dagangan Anda di Tanah Abang, oke-oke saja. Mau diskon sampai 50%, mau diskon sampai 90%, tidak ada urusan dengan surga. Tapi surga jangan sampai diskon. Artinya gampang masuk surga. Firman Tuhan yang berkaitan dengan masuk surga dikurang-kurangi. Tinggal kasih karunia saja kita selamat. Nah, itu kan diskon surga. Inilah repotnya kalau pengusaha Tanah Abang jadi pendeta, jadi surga di diskon besar-besaran sama mereka. Apakah masuk surga itu begitu mudah? Coba renungkan, apakah masuk surga itu begitu mudah? Jika masuk surga itu begitu mudah, berarti surga itu sudah nggak ada nilainya lagi. Sesuatu yang sulit didapat itu akan bernilai, tapi yang gampang didapat itu tidak bernilai. Contoh, Anda untuk dapat ijazah S1, berapa tahun Anda harus sekolah? Mungkin Anda berkata, 4 tahun Pak, itu Anda kuliah. Anda lupa menghitung dari playgroup, jenjang naik-naik. Sampai punya S1. Anda harus hitung dari playgroupnya, bukan dari waktu Anda sarjana saja. Nggak mungkin kan? Anda bisa langsung masuk kuliah tanpa lewat jenjang dari bawah, dari playgroup dulu. Artinya belasan tahun. Betul? Lalu S2, S3, berapa tahun? Ketika Anda bisa lulus, dapat ijazah, ada nilainya. Kalau Anda duduk di bangku sekolah. Tapi sekarang banyak ijazah palsu. Maaf kata tadi. Pendeta-pendeta banyak yang beli ijazah palsu. Makanya kalau pendeta saja memegang ijazah palsu, beli ijazah palsu, masih layak jadi pendeta enggak? Saya kenal banyak. Bahkan maaf kata ini, saya pun pernah ditawarkan oleh seseorang. Ini dari teologi. Pak, Bapak mau nggak dapat gelar S3? Iseng-iseng saya tanya, oh ya. Lalu beliau berkata, ada jalur khusus loh Pak. Bapak nggak usah kuliah. Anda tidak usah kuliah bisa dapatkan S3. Iseng saya tanya lagi, syaratnya Pak? Oh tinggal bayar sekian juta saja. Kalau nggak salah saat itu ditawarkannya itu 15 juta. 15 juta sudah bisa dapat gelar S3, nggak usah duduk di bangku kuliah. Nah banyak pendeta-pendeta merasa punya duit, dia belilah itu. Padahal kalau telusuri, ijazah itu nggak bernilai. Okay. Kita lihat. Kita akan lihat jawaban dan penegasan dari Tuhan Yesus dan Rasul Paulus. Apakah betul masuk surga itu gampang? Kalau masuk surga itu tidak mudah, berarti Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 harus dikoreksi ulang. Karena kesan di sana itu begitu mudah. Nah, Tuhan Yesus maupun Paulus menegaskan masuk surga itu tidak semudah yang Anda bayangkan selama ini.
Kenapa saya kutip dua tokoh ini? Tuhan Yesus itu sentra kita. Yang kedua Paulus, karena penulis kitab suci paling banyak itu adalah Rasul Paulus. Kita lihat dulu yang dari Tuhan Yesus. Lukas pasal 13 ayat 23. Dan ada seorang yang berkata kepada Yesus, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jadi orang ini nggak tahu, hanya sedikit yang masuk surga ya. Dan ketika mendapatkan pertanyaan ini, Tuhan Yesus tidak menjawab ya, tidak juga menjawab tidak. Tapi Yesus kemudian mengarahkan jawabannya dengan berkata di ayat yang ke-24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jadi secara terselubung atau secara tafsiran, di dalam ayat yang ke-24 ini, Yesus ingin menegaskan secara tersirat bahwa masuk surga itu tidak mudah. Artinya, menjawab pertanyaan di ayat 23, hanya sedikit orang yang masuk surga. Ini tersirat. Kalau tersurat sih Tuhan Yesus tidak berkata, oh yang masuk surga hanya sedikit. Tidak. Tapi dari ayat 24, yang masuk surga itu hanya sedikit orang tersirat. Dan masuk surga itu tidak mudah yang Anda bayangkan. Tidak mudah. Jadi kalau Anda mengatakan masuk surga itu mudah, sama saja Anda mengatakan Yesus itu ajarannya gampang kita ikuti. Betul? Lalu kita lihat jawaban Paulus. Kisah Rasul 14 ayat 21, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Ayat yang ke-22, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Bapak Ibu coba perhatikan kalimat terakhir yang sebut kelap-kelip. Untuk masuk surga kita harus mengalami banyak sengsara. Apakah mudah masuk surga? Enggak mudah. Anda tidak bisa berkata, oh karena kasih karunia kita diselamatkan, bukan usahamu, bukan jeripayamu, itu pemberian Allah, jangan ada yang memegahkan diri. Gampang sekali kelihatan masuk surga. Tapi Paulus mengatakan, banyak sengsara. Dan salah satu wujud kesengsaraan adalah mentaati perintah-perintah Tuhan. Ingat dan kuduskan hari Sabat, itu nggak gampang. Harus ada pengorbanan. Kalau Anda tidak mau berkorban, misalnya hari Sabtu Anda datang siang bolong ke gereja untuk beribadah. Kalau itu Anda tidak lakukan, ya gimana keselamatan? Jadi selamat itu nggak semudah yang Anda bayangkan. Kita coba lihat kembali Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Lihat lebih tajam dan lebih jelas. Lihat argumentasi selama ini. Apakah keselamatan itu ada syarat yang harus dipenuhi atau tidak berdasarkan ayat ini? Bapak Ibu, apakah masuk surga masih ada syarat yang harus dipenuhi berdasarkan ayat ini? Kalau kita lihat, seakan-akan masuk surga itu nggak pakai syarat-syarat, nggak bertele-tele. Dan itu paling disukai oleh manusia. Betul nggak? Memang iblis itu berusaha membuat firman Tuhan itu jadi gampang kelihatan. Tuhan kan kepada manusia, kalau engkau makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, engkau pasti mati. Pasti mati itu sudah nggak ada kompromi. Tapi apa kata ular? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Artinya firman Tuhan yang tegas dibuat penuh dengan kompromi. Nah ayat ini kompromi habis-habisan. Masuk surga itu gampang. Di mana gampangnya? Di sini dikatakan jika syarat keselamatan masih pakai syarat, apakah masih bisa diberi kasih karunia? Nah ini kan banyak pendeta antara pembenaran dan kebenaran. Kalau kebenaran artinya Alkitab keseluruhan, pembenaran seringkali kutip satu ayat lalu dipegang mati ayat itu. Contohnya ada di sini. Masuk surga itu kelihatan gampang. Gampangnya di mana? Itu bukan hasil usahamu kok. Artinya engkau rajin berdoa, rajin beribadah, taati ini, taati itu, enggak menyelamatkan. Jadi enggak ada usaha engkau.
tinggal terima. Lalu pemberian Allah. Nah, pemberian Allah itu artinya kan Anda tinggal terima. Bukan usaha Anda lagi. Tinggal nikmati, tinggal terima. Begitu gampangnya. Lalu itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi kalau masuk surga kita lihat ayat yang gampang. Gampang. Surga penuh, neraka kosong itu. Tapi apakah betul? Nah, menurut saya ayat ini banyak disalahpahami oleh pendeta-pendeta. Banyak disalahpahami. Di mana kesalahpahamannya? Kita akan coba lihat. Berdasarkan beberapa kalimat di atas, di Efesus 2:8-9, banyak hamba Tuhan menegaskan bahwa keselamatan itu tidak ada syarat apapun. Kasih karunia kok. Kalau kasih karunia masih pakai syarat-syarat, apakah itu masih kasih karunia? Apakah masih pemberian? Bapak Ibu, seringkali pemberian itu ada syaratnya juga. Katakanlah, Anda menang undian. Anda nabung di bank, menang undian 1 mobil Alphard. Mobil kan pemberian untuk Anda, betul? Tapi apakah Anda bisa dapatkan Alphard kalau Anda tidak menabung dulu? Apakah Anda bisa membawa Alphard pulang walaupun sudah Anda dapat undian kalau Anda tidak bayar pajak dulu? Nggak bisa. Artinya Alphard itu memang pemberian dari bank sebagai wujud apresiasi dan Anda dapat undian tersebut. Tapi untuk bisa bawa pulang Alphard itu Anda harus bayar pajak. Kalau tidak salah bayar pajak 25%. Anda tidak bisa berkata, oh saya bawa pulang dulu Alphardnya, saya jual nanti setelah itu saya setor pajaknya. Nggak bisa. Anda punya duit atau tidak duit, bank tidak mau tahu. Kalau Alphardnya 1 miliar, Anda harus bayar ke pajak ke pemerintah lu 250 juta. Dari mana duit itu? Minjamlah. Kan harus ada pengorbanan. Berkat itu harus ada pengorbanan juga. Menurut saya, banyak hamba Tuhan salah menafsirkan ayat ini hanya gara-gara satu ayat ini yang dijadikan acuan, maka segala doktrin dan perintah Tuhan yang lain rusak dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Ini kan bahaya sekali. Hanya gara-gara beberapa kalimat ini, segala doktrin di Alkitab, upaya kita untuk memperoleh keselamatan, berjuang, sudah nggak ada nilainya. Ini adalah ayat yang membuat orang Kristen itu pasif. Malas, santai, hidup dalam kedagingan, tetapi sudah yakin surga. Hidup dalam dosa, tapi sudah yakin masuk dalam surga. Ini kan aneh. Tafsiran yang menurut saya bermasalah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat lebih tajam. Yang namanya keselamatan. Nah, keselamatan itu apakah anugerah tanpa syarat atau anugerah yang bersyarat? Kalau Anda yang memegang Efesus pasal 2 ayat 8-9, pasti Anda akan berkata, itu anugerah tanpa syarat. Betul nggak? Pasti Anda akan bela di sana. Oh, anugerah yang tidak ada syarat-syaratnya. Tapi betulkah itu? Okay. Apa yang dimaksud anugerah tanpa syarat dan bersyarat? Anugerah tanpa syarat artinya keselamatan sama sekali tidak ada syaratnya. Anda tinggal terima, Anda tinggal nikmati. Dengan kata lain, tidak melibatkan unsur manusia. Tidak ada usaha manusia untuk berjuang memperoleh keselamatan itu. Itu tanpa syarat. Sedangkan anugerah yang bersyarat artinya keselamatan masih ada syaratnya. Masih dibutuhkan peran manusia di dalam memperoleh keselamatan itu. Mana yang benar? Pasti Anda akan berkata, pasti ada dua kelompok, bersyarat dan tidak bersyarat. Pasti dua-duanya. Nah, sekarang coba Anda, maaf, sebelum saya uraikan lebih jauh, coba Anda tanamkan dalam hati dulu. Pilih salah satu dulu, bersyarat atau tanpa syarat. Kalau tanpa syarat, berarti selesai. Anda nggak usah ikuti pelajaran ini lagi. Karena nggak usah syarat. Nggak usah belajar Alkitab, masuk surga. Tapi kalau Anda yang mengatakan keselamatan itu bersyarat, tapi terpikir nggak? Syaratnya itu apa? Nah, kalau Anda termasuk kelompok yang bersyarat, mari tetap duduk tenang untuk mengikuti pelajaran ini. Kalau Anda yang mengatakan tanpa syarat, silakan tinggalkan pelajaran ini. Anda matikan layar handphone Anda, televisi Anda, pergi saja main-main di mall. Makan-makan, ciak-ciak, itu saja. Betul? Kalau bagi orang yang mau memperoleh anugerah keselamatan, mari kita belajar lebih jauh. Begini dong. Anugerah syarat atau tidak?
Sebenarnya jelas. Ketika Yesus disalibkan di atas kayu salib, ada dua penjahat. Nah, satunya diselamatkan, satunya tidak diselamatkan. Di sini kan sudah jelas sekali. Ada syaratnya. Kalau keselamatan itu adalah anugerah tanpa syarat, seharusnya dua penjahat itu diselamatkan. Kiri dan kanan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan Yesus hanya selamatkan satu? Karena yang satu memenuhi syarat yang diinginkan Tuhan di saat-saat yang terakhir. Syaratnya apa? Percaya Yesus. Maka dia berkata, Tuhan, ingatlah aku kalau engkau sudah raja. Lalu dia juga menegur teman dia. Kita memang selayaknya dihukum karena kita berbuat dosa, kesalahan. Tapi orang ini tidak bersalah, tapi dihukum. Artinya, dia mengakui dosanya. Jadi yang Tuhan kehendaki adalah iman dan pertobatan. Iman kepada Yesus dan dia mengakui dosanya. Nah, saat itu tentu tidak ada baptisan, tidak ada doktrin-doktrin lain. Kenapa? Karena memang tidak memungkinkan. Kalau misalnya baptisan di Markus pasal 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tentu nggak bisa diberlakukan untuk penjara ini. Karena kondisi. Nah, itu saya ada kupas tersendiri tentang keselamatan orang yang disalibkan di sebelah Yesus itu. Oke, kita lihat lebih jauh. Jika keselamatan itu masih ada syaratnya, bagaimana Anda jelaskan ayat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9. Betul nggak? Gimana kita jelaskan? Oke, saya akan jelaskan lebih tajam Efesus pasal 2 ayat 8-9. Lihat kembali ayat 8-9. Ayat 8-nya lah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Perhatikan satu kata. Ayat 29, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Perhatikan, apakah keselamatan masih ada syaratnya atau tidak? Perhatikan satu kata. Oke. Kasih karunia tanpa usaha manusia atau kasih karunia dengan usaha manusia? Mana yang benar? Bapak Ibu, kasih karunia tanpa usaha manusia adalah keselamatan tanpa syarat. Kalau Anda baca Efesus pasal 2 ayat 8-9, kelihatan condongnya ke sini. Tapi kalau Anda mengatakan kasih karunia masih ada usaha manusia. Nah, di sini juga ada dasarnya. Dasarnya di mana? Perhatikan kata iman. Kata iman. Iman itu usaha bukan? Melibatkan manusia enggak? Melibatkan. Makanya kadang-kadang ketika baca Alkitab harus jeli melihat. Iman itu begini dong. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah untuk menyelamatkan semua orang. Karena Yesus adalah juru selamat dunia. Tapi kalau Anda tidak mau percaya Yesus, tetap nggak selamat. Betul nggak? Penjahat yang satu ini ada usaha, yaitu membuka hati, percaya kepada Tuhan Yesus dan bertobat, mengakui dosanya. Maka dia dapat anugerah keselamatan. Sedangkan penjahat yang satu lagi, tetap nggak mau membuka hati. Bahkan masih mengejek. Engkau bisa selamat ke orang lain. Selamatkan kami juga dong. Masih bisa mengejek. Di saat mau mati pun masih bisa mengejek Tuhan. Di saat mau mati pun masih nggak bisa bertobat. Lagi sakit nih, disalibkan. Darah berkucuran, nyerinya tuh sakit luar biasa. Masih keras kepala, nggak bisa bertobat. Memang ada manusia seperti itu. Jadi keras kepala. Keras kepala. Sama juga. Ketika saya ajarkan harus sabat tuh harus dipengaruhi, sabat tuh harus dikuduskan, tetap keras kepala. Nah, mungkin itu termasuk penjahat yang di sebelahnya ini yang tidak dapat anugerah keselamatan. Yang satu masuk Firdaus, yang satu masuk ke alam maut. Karena apa? Berbeda. Kalau keselamatan tanpa syarat seharusnya dua-duanya masuk ke Firdaus. Dua-duanya diselamatkan, masuk surga. Kan seperti itu. Nah, coba perhatikan di Yohanes pasal 3 ayat 16. Apakah keselamatan itu masih ada peran manusia atau tidak? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Anda baca di sini, jelas sekali keselamatan itu ada peran Allah dan peran manusia. Di mana peran Allah? Peran Allah adalah ini. Mengaruniakan anak tunggalnya. Dia kirim Yesus Kristus ke dunia.
disalibkan di Bukit Golgota, menumpahkan darah, menembus dosa manusia. Tapi kematian Yesus Kristus yang disalib itu tidak ada gunanya kalau tidak ditanggapi manusia. Maka di sini peran manusia dibutuhkan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti mendapatkan hidup yang kekal ini masih perlu peran manusia dan peran Allah. Allah adalah mengutus anak tunggalnya ke dunia, disalibkan untuk menebus dosa dengan mengucurkan darahnya. Tugas Tuhan selesai. Nah, sekarang kan tugas manusia. Setiap orang harus percaya. Nah, kalau Anda tidak percaya kepada Yesus yang mati di atas kayu salib, engkau nggak bisa selamat. Berarti ada peran Allah dan peran manusia. Nah, ini dasar dulu kita pahami. Berarti Allah dan manusia itu punya peran. Nah, dari sini kita coba bangun konsep keselamatan. Konsep keselamatan dimulai dari anugerah, setelah itu masuk ke iman. Dimulai dari anugerah. Apa yang dimaksud dimulai dengan anugerah? Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu adalah anugerah itu adalah kasih karunia. Coba lihat kembali Efesus pasal 2 ayat 8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itulah anugerah. Artinya tuh begini loh. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah menyelamatkan semua orang. Semua orang. Karena dia juru selamat dunia. Tuh, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanya ada satu. Maka di dalam 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa, maka Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia, itu manusia Kristus. Artinya kalau Allah itu hanya satu, dia hanya kirimkan satu juru selamat. Harus bedakan nabi, rasul, dan juru selamat. Nabi dan rasul harus memperkenalkan juru selamat. Siapa juru selamat itu? Makanya semua nabi dan rasul memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat. Oke? Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah menyelamatkan manusia. Tapi kematian Yesus itu nggak ada gunanya kalau tidak ditanggapi oleh manusia. Bisa tahu nggak Bapak Ibu? Jadi Yesus mau mati 1 kali, 10 kali, 100 kali sekalipun Yesus disalibkan di atas kayu salib. Nggak ada gunanya kalau tidak ditanggapi oleh manusia. Berarti kasih karunia Allah itu jadi sia-sia, mubazir. Nah, lalu ketika Anda mendengar, oh Yesus mati di atas kayu salib menggantikan saya, menebus dosa saya. Lalu Anda mulai, oke, kalau gitu saya akan terima. Dan ketika Anda terima itu, maka Anda sudah masuk ke area yang kedua, iman. Iman itu apa? Iman itu adalah tanggapan manusia atas anugerah keselamatan yang disediakan oleh Yesus. Jadi Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 itu ada dua unsur, anugerah dan iman. Jadi bukan hanya anugerah, iman juga penting untuk mendapatkan keselamatan. Nah, iman itu unsur manusia dalamnya. Jadi nggak bisa Anda katakan tanpa usaha manusia. Lalu pertanyaan saya lebih tajam tentang iman. Apakah hanya dengan beriman kepada Yesus saja Anda bisa selamat? Coba renungkan, apakah hanya dengan beriman saja Anda selamat? Yakobus menjawab, iman itu nggak menyelamatkan. Wah, mengerikan kan? Coba lihat, Yakobus 2:14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, tetapi ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Perhatikan pertanyaan A dari Yakobus. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Artinya tuh begini loh. Anugerah dan iman itu tidak bisa menyelamatkan. Kalau hanya dua ini yang kita pegang. Tapi bukan berarti nggak penting. Penting. Dengarkan baik-baik penjelasan saya. Anugerah dan iman saja tidak cukup untuk mendapatkan keselamatan. Berarti ada unsur yang selanjutnya. Karena Yakobus sudah mengatakan anugerah dan iman itu penting. Okay? Paulus juga katakan anugerah dan iman itu penting. Tapi ada satu unsur lagi yang melengkapi anugerah dan iman. Apa itu? Berarti konsep di sini masih ada yang kurang. Anugerah dan iman belum cukup. Dibutuhkan konsep yang ketiga. Apa itu? Karena masalah begini, anugerah dan iman itu nggak bisa diukur. Anugerah itu kan untuk semua manusia. Gimana ukurnya? Tuhan nggak pernah bedakan orang. Iman, bagaimana ukur imannya? Suhu udara kita bisa ukur. Badan kita demam atau tidak kita bisa ukur, ada termometer. Tapi iman mau ukur pakai apa? Apakah orang yang rajin ke gereja menunjukkan dia punya iman? Apakah orang yang rajin melayani menunjukkan iman? Petrus sendiri yang begitu semangat dalam pelayanan, kelihatan dia beriman, tapi menyangkal Yesus 3 kali. Apakah itu iman?
Iman itu apa sih? Tidak bisa diukur. Bagaimana mau ukur iman Anda? Masalah begini. Biasa kan kalau bulan Desember, orang Kristen merayakan Natal, betul? Nah, katakanlah jemaat Natalan. Suatu ketika saya ketemu sama jemaat Natalan. Katakanlah, walaupun saya tidak merayakan Natal ya. Jemaat Natalan atau jemaat tahun baru. Setiap tahun baru dia datang ke gereja. Ketika saya bertanya, Pak, Bapak yakin nggak setelah meninggal? Jawab jemaat Natalan atau jemaat tahun baru itu apa? Yakin dong, saya kan percaya Yesus. Ingat, setahun sekali dia datang ke gereja. Lalu kepada jemaat mingguan, ketemu saya bertanya juga, Pak, Bapak, Ibu yakin nggak setelah meninggal masuk surga? Yakin dong, saya kan percaya Yesus. Nah, bagaimana ada ukur iman? Yang setahun sekali dia datang ke gereja, yakin dia masuk surga karena dia percaya Yesus. Nah, yang datang setiap minggu, dia yakin masuk surga karena dia juga percaya Yesus. Anda ukur iman pakai apa? Nggak bisa diukur. Nah, berarti ada sesuatu yang menentukan engkau punya iman atau tidak, yaitu ketaatan. Betul nggak? Ketaatan. Berarti konsep keselamatan ini yang jelas, anugerah iman dan ketaatan. Jelas ya? Dan 3 konsep keselamatan ini seringkali disebut oleh para tokoh-tokoh gereja awal. Sola gratia, anugerah itu sola gratia, iman sola fide, dan ketaatan sola scriptura. 3-tiganya itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Engkau dapat anugerah Tuhan, maka engkau akan beriman kepada Yesus. Dan wujud dari iman engkau kepada Yesus adalah engkau akan taati firman Tuhan. Akan percaya dan melakukan. Ibaratnya begini. Bapak Ibu sakit. Lalu Bapak Ibu ke dokter. Kenapa Anda ke dokter? Karena Anda percaya dokter itu bisa membantu solusi penyakit Anda. Menyembuhkan Anda. Anda datang ke rumah sakit. Anda cari dokter. Kalau Anda tidak percaya dokter itu, Anda nggak akan datang ke dokter. Tidak akan datang ke rumah sakit. Betul? Tapi setelah dicek sini, cek sana, keluarlah resep obat. Pertanyaan saya itu adalah, Anda pergi ke apotek nggak tebus obat itu dengan resep itu? Atau Anda cukup percaya pada dokter saja? Dokter sama resep itu nggak bisa dipisahkan. Betul nggak? Kalau Anda hanya percaya pada dokter, nggak percaya pada resep, ibarat itu Anda percaya Yesus, tidak percaya pada firman. Resep dari Tuhan Yesus itu adalah firman Tuhan. Oke, Anda taati. Bahkan ketika resep pun Anda nggak boleh kutak-katik. Dapat resep nih, katakanlah Anda berobat karena sakit jantung. Lalu dapat resep obat jantung. 3 kali 2. Biasa 3 kali 2 artinya sehari engkau makan 3 kali. Setiap minum obat itu 2 tablet, 2 tablet. Berarti sehari ada 6 tablet. Bisa nangkap? 6 tablet. Tapi karena Anda ingin cepat sembuh, mungkin Anda lagi mau ke luar negeri, atau lagi ada pekerjaan, ada pelayanan, Anda cepat ingin sembuh. Lalu Anda ubah resep itu. 3 kali 5. Betul, sehari tetap 3 kali makan. Pagi, siang, sore. Nah, tapi Anda tingkatkan. Sekali makan bukan 2 butir, tapi 5 butir. Anda sehat nggak? Anda akan mendapatkan karangan bunga. Karena Anda berani mengubah resep dokter sebagai penghargaan. Dan karangan bunga itu ada tulisan turut berduka cita. Anda mati. Bayangkan. Resep dokter aja nggak boleh dikutak-katik. Anda harus turuti. Apalagi firman Tuhan. Maka firman Tuhan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Tidak boleh diubah. Kalau hari Sabat memang ada perintah. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Jangan engkau hilangkan. Jangan engkau ubah-ubah. Bisa lengkap? Oke, kita kembali ke sini. Sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Sebenarnya, konsep keselamatan, anugerah iman dan ketaatan itu konsep dari Tuhan Yesus sendiri. Anda tahu nggak? Nih, banyak pendeta-pendeta ini. Anda harus tahu ya, konsep keselamatan, anugerah iman dan ketaatan itu dari Tuhan Yesus sendiri. Dan itu Yesus ungkapkan di Yohanes pasal yang ketiga. Nah, kita lihat Yohanes pasal 3 itu mengandung 3 unsur itu. Anugerah Allah, iman kepada Yesus, dan ketaatan pada firman. Kita lihat ayatnya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dan ayat 36. Kita lihat 3 unsur ini ada di sini. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena
Begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu anugerah enggak? Anugerah. Jelas sekali itu anugerah. Lalu kalimat selanjutnya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iman, betul? Anugerah iman. Dua unsur kita sudah dapatkan. Lalu kita lihat di ayat 36-nya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Nah, ini masih berkaitan dengan iman. Lalu di kalimat di bawahnya, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Perhatikan kata taat. Tidak taat kepada anak, dia tidak akan masuk surga. Tidak akan selamat. Jadi konsep keselamatan jelas sekali ada 3 di sini. Anugerah. Oke, ini anugerah. Lalu ini iman. Lalu ini ketaatan terhadap firman Tuhan. Jelas gak? Jadi konsep keselamatan, anugerah, iman, ketaatan itu bukan konsep yang dibuat GCC. Bukan konsep yang saya buat. Itu konsep dari Tuhan. Nah, tinggal bagaimana kita pertajam, perjelas, dan aplikasikan. Keselamatan itu sangat ditentukan ketaatan. Kalau Anda tidak punya ketaatan, anugerah dan iman itu nggak ada gunanya. Karena anugerah dan iman itu diaplikasikan melalui ketaatan pada firman Tuhan. Nah, banyak pendeta tidak mengajarkan ketaatan. Kalau ketaatan itu tidak penting, Anda hanya mengandalkan anugerah dan iman, berarti Anda masih terjebak di Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan 9. Maka saya katakan Efesus pasal 2 ayat 8-9 itu harus dipandang hati-hati, dimengerti dengan baik. Karena nggak sesederhana Anda bayangkan. Anugerah dan iman itu sudah jelas di Efesus 2 ayat 8-9. Tapi nggak cukup. Dibutuhkan ketaatan. Jadi perhatikan lebih jelas. Yohanes 3:36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Perhatikan kata percaya dan taat. Dan jika engkau percaya dan taat, maka yang akan engkau dapatkan adalah hidup yang kekal. Jadi nggak cukup hanya percaya, nggak cukup hanya bersandarkan anugerah kasih karunia, tetapi engkau harus mentaati firman Tuhan, mentaati perintah-perintah Tuhan. Nah, kalau begitu, termasuk percaya dan taat itu adalah menguduskan hari Sabat. Lalu kita berpikir, betulkah hari Sabat ada hubungan dengan keselamatan? Nah, ini yang penting. Mentaati hari Sabat ada hubungan dengan keselamatan atau tidak? Kan intinya di sana. Pertanyaan penting yang sering juga dipertanyakan oleh banyak hamba Tuhan, termasuk Pendeta Agus Sudiono tadi adalah, apakah hari Sabat ada hubungannya dengan keselamatan? Saya katakan ada. Dan saya akan buktikan di mana hubungan hari Sabat dengan keselamatan. Jika hari Sabat ada hubungan dengan keselamatan, berapa banyak yang akan binasa? Jika hari Sabat tidak ada kaitan dengan keselamatan, lalu untuk apa saya mati-matian membahas sampai 20 sesi, menjelaskan secara jelas struktur, dan saya sudah korbankan banyak waktu untuk menyiapkan materi ini, menggali materi ini secara tajam, berarti sia-sia juga usaha saya. Iya, memang Pak Nathan sia-sia. Belum tentu. Oke, Bapak Ibu, kita lihat kembali. Lihat Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Perhatikan di sini. Ada seorang anak muda. Pemuda ini kaya, banyak duitnya. Dia sudah banyak beramal karena konsep dia adalah dengan berbuat baik dia akan banyak dapat hidup kekal. Maka dia datang kepada Yesus, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan? Berarti konsep anak muda ini adalah dengan beramal dia akan selamat. Maka dia banyak tabur duit sini sana. Tapi setelah itu dia mulai berpikir, sampai kapan saya akan menabur duit? Sampai berapa banyak saya akan menabur? Nah, ini kan tidak bisa dinilai. Kalau Alkitab mengatakan, engkau sumbang 1 miliar, maka engkau punya nama akan tercatat di dalam kitab kehidupan. Nah, ini kan bisa dinilai. Gampang. Saya akan upayakan cari duit sumbang 1 miliar. Kan nggak bisa. Itu juga sama. Anugerah dan iman itu seperti itu. Nggak bisa kita nilai. Nggak bisa diukur. Nah, akhirnya datang kepada Yesus, ingin dapat hidup yang kekal. Lalu bagaimana jawaban Yesus? Ayat yang ke-17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke
turuti segala perintah Allah. Melihat jawaban Tuhan Yesus, turuti segala perintah Allah. Artinya apa? Tidak cukup dengan iman, tidak cukup dengan anugerah, tapi engkau harus punya ketaatan, mentaati segala perintah Allah. Nah, segala perintah Allah kebayang nggak oleh Anda? Artinya seluruh ayat Alkitab dituruti untuk dapatkan keselamatan. Keder nggak? Mabok nggak? Oke? Akhirnya anak muda ini juga mabok. Tapi ingat loh, itu baru perjanjian lama. Karena saat itu perjanjian baru belum ditulis. Dan Yesus tidak mengarahkan tentang perjanjian baru karena belum ditulis. Maka Yesus mengarahkan perjanjian lama. Turuti segala perintah Allah. Dia kaget. Kaget sekali. Akhirnya dia minta lebih spesifiknya. Perintah yang mana yang ada kaitan dengan keselamatan. Betul nggak? Ketika Yesus mengatakan bahwa untuk masuk ke sorga harus menuruti segala perintah Allah, anak muda ini kaget. Karena Alkitab begitu tebal, bagaimana sanggup mentaatinya, apalagi hukum Taurat. Menjalankan hukum Taurat itu setengah mati, nggak gampang. Ada 613 perintah di dalam hukum Taurat yang tidak gampang dilakukan. Nah, akhirnya dia bertanya lebih spesifik di ayat yang ke-18. Dia ingin tahu. Alkitab begitu tebal, bagian mana yang ada hubungannya dengan keselamatan. Dan begitu dia bertanya, Yesus mengarahkan ke 10 perintah Tuhan. Yesus mengutip 5 perintah dari 10 perintah Tuhan. Kita lihat jawaban Tuhan Yesus ya. Lihat jawaban Tuhan. Ayat 18 dan 19. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh 10 hukum, jangan berzina 10 hukum, jangan mencuri 10 hukum, jangan mengucapkan saksi dusta 10 hukum, hormati ayahmu dan ibumu 10 hukum Allah. Yesus mengutip 5 hukum dari 10 hukum Allah. Sebagai jawaban, oke, engkau masuk surga, taati itu. Bapak Ibu, kebayang nggak? Tuhan Yesus mengutip 5 dari 10 hukum Allah untuk menegaskan bahwa mentaati 10 perintah Allah itu ada hubungannya dengan keselamatan. Mungkin pernyataan saya ini tidak akan disetujui oleh banyak pendeta, tapi terserah Anda. Yang penting saya sudah ungkapkan fakta dan ayatnya. Anda mau terima atau tidak bukan urusan saya. Saya nggak ada sangkut pautnya. Saya hanya tugas mengajarkan, menjelaskan. Kalau Anda merasa cocok, pegang. Kalau tidak cocok, anggap saja angin lalu. Bisa nangkap Bapak Ibu? Kan ngapain saya capek-capek menjelaskan untuk orang yang bebal, untuk orang yang tidak mau berupaya memperoleh keselamatan. Ibaratnya Tuhan Yesus berkata, kalau engkau masuk sebuah kota itu nggak mau terima ajaranmu, kebaskan debu di kakimu. Sama juga, saya hanya mengajar untuk orang yang ingin benar-benar memperoleh keselamatan dan ingin memperjuangkan keselamatan. Oke, kita lihat lagi. Dari kutipan itu, Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa 10 hukum Allah itu berbeda dengan hukum Taurat. Kalau Anda mengatakan hari Sabat adalah hukum Taurat, tapi Yesus tegaskan di sini. 10 hukum Allah itu bukan hukum Taurat. Dan itu sudah saya jelaskan pada sesi-sesi yang lain lah. Kalau Anda sudah kurang jelas, jangan hanya lihat sesi ini, langsung Anda tidak mengatakan, oh hari Sabat itu hukum Taurat. Jangan begitu. Lihat keseluruhan frame. Oke, yang namanya persentase, 99% masih belum bisa dikatakan 100%. Walaupun hanya 1%. Itu sangat menentukan, 1% itu. Kalau 100%, 100%. Jangan hanya menangkap 99%, 1% itu Anda abaikan. Karena Yesus berkata, dia datang tidak meninggalkan hukum Taurat. Oke, satu iota, satu titik pun dari hukum Taurat tidak akan ditiadakan. Nah, itu dicatatkan di Matius pasal 5 Matius pasal 5 17 18. Satu iota, satu titik loh. Tapi bukan berarti saya mengajar, oh hukum Taurat masih berlaku. Bukan. Yesus sudah menggenapi, tapi bagian mana yang sudah digenapi? Nah, hari Sabat bukan berarti sudah digenapi, berarti nggak perlu dilakukan lagi. Bukan seperti itu. Lihat secara keseluruhan. Kita lihat perbedaannya. Hukum Taurat dan 10 hukum Allah. Hukum Taurat itu ditulis oleh Nabi Musa di padang gurun. Sedangkan 10 hukum Allah itu ditulis oleh jari Allah di Gunung Sinai. Ini ayat ini, layar ini sudah beberapa kali saya munculkan. Kita baca lagi. Mungkin Anda yang pertama kali melihat
layar ini ya. Keluaran 31:18, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Kita lihat ketika Musa menulis hukum Taurat di padang gurun, dia memasukkan atau mengcopy paste isi dari 10 hukum Allah itu ke dalam 2 kitab yang dia tulis, yaitu Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 dan Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai 22. Kenapa Musa menulisnya sampai 2 kitab? Karena ini sangat penting dan Musa ingin supaya diulangi lagi di kitab lain, sangat-sangat penting. Karena intisari dari seluruh Alkitab adalah 10 hukum Allah. Berbedanya hukum Taurat dan 10 hukum Allah dibuktikan lebih jauh dengan cara penyimpanannya yang terpisah di tabut perjanjian. 10 hukum Allah itu ditaruh di dalam 10 hukum Allah itu ditaruh di dalam tabut perjanjian, sedangkan 5 kitab yang ditulis oleh Musa itu di samping tabut perjanjian. Kita lihat Ulangan pasal 31:24. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan penghabisan, maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi pengangkut tabut perjanjian Tuhan demikian. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Allahmu supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Jadi 10 hukum Allah berupa 2 lempengan batu dimasukkan ke dalam tabut perjanjian, sedangkan kitab Taurat di samping tabut perjanjian. Ini sudah jelas sekali berbeda. Berbeda, tapi nggak bisa dipisahkan. Karena 10 hukum Allah dengan hukum Taurat cukup dekat. Hanya dipisahkan oleh dinding-dinding tabut perjanjian. Itu saja. Lalu kita lihat, dalam tabut perjanjian itu berisi 3 buah benda. Apa saja? Ibrani 9:4. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas yang berisi mana, tongkat Harun yang pertama yang pernah bertugas, dan loh batu yang bertuliskan perjanjian. Ingat, perhatikan 3 buah benda itu munculnya di padang gurun. Mana turun selama 40 tahun di padang gurun. Tongkat Harun pernah bertunas di padang gurun karena saat itu Harun yang terpilih. Kemudian 10 hukum Allah diberikan Tuhan di atas gunung Sinai. 3 benda-benda. Oke. Nah, 3 buah benda ini berkaitan juga tentang hari Sabat. Karena 40 tahun bangsa Israel itu menguruskan hari Sabat di padang gurun. Mana itu hanya akan turun di hari pertama sampai hari yang ke-6. Dan setiap hari bangsa Israel pagi-pagi harus memungut mana. Kalau siang mana itu sudah mencair, tidak bisa diambil lagi, meleleh. Karena itu mereka pungut. Dan ketika mereka pungut, tidak boleh simpan sampai besok. Karena malam hari akan berbau busuk dan berulat. Nggak boleh. Jadi tiap hari pungut makan. Tapi uniknya, di hari yang ke-6, jatuhnya itu hari yang ke Jumat, hari Jumat, mana itu akan turun 2 kali lipat. Lalu mereka pungut simpan sampai besok hari Sabat tidak berbau busuk dan berulat. Bisa dimakan. Karena apa? Karena hari Sabat mana tidak akan turun. Jadi 40 tahun langit itu sudah dikunci Tuhan. Langit itu sudah diprogram oleh Tuhan. Hari Sabat mana itu tidak akan turun. Betapa pentingnya hari itu. Dan 3 buah benda itu ada di sono. Jadi betapa pentingnya hari Sabat itu. Kitab Taurat Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan tidak dimasukkan ke dalam tabut perjanjian. Ini sangat jelas menegaskan bahwa 10 hukum Allah memang berbeda dan terpisah dari hukum Taurat. Nah, di dalam 2 lempengan batu 10 hukum Allah itu pada hukum yang keempat ditegaskan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi, mentaati 10 perintah Allah ada kaitan dengan keselamatan. Nah, ini kita lihat 10 hukum Allah ini. Nah, di sini jalan. Dan 10 hukum Allah ini ada 2 hukum yang aktif. 8 hukum yang bersifat pasif. Nah, ini sudah saya sering kali ulang juga supaya Anda tangkap dengan baik. Hukum yang bersifat pasif itu, hukum yang bersifat aktif itu hanya ada 2. Aktif berarti harus dilakukan, dan yang pasif berarti tinggal Anda jauhi. 10 hukum Allah itu pembagi seperti itu. Kita lihat kembali mana hukumnya aktif dan pasif. Kan jelas di sini. Hukum yang bersifat pasif adalah yang ada tulisan merahnya.
Dan kalimat jangan ada 8 kali ditegaskan. Sedangkan hukum yang bersifat aktif yang saya tulis warna biru. Dan hanya ada 2 hukum. Ingat dan kuduskan hari Sabat dan hormati ayahmu dan ibu. Aktif. Artinya harus dilakukan. Artinya hari Sabat itu tetap harus dilakukan. Sama seperti 9 hukum yang lain. Karena apa? 10 hukum Allah itu nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya Bapak Ibu. Karena 10 hukum Allah adalah kesatuan hukum. Apa yang dimaksud dengan kesatuan hukum? Mentaati satu, melanggar yang lain, Anda tetap melanggar hukum itu. Yakobus pasal 2 ayat 10. Karena barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Yakobus itu sedang membahas tentang 10 hukum Allah. Yakobus katakan, kalau Anda melanggar satu berarti melanggar 10-nya. Wah, mengerikan. Kenapa saya katakan Yakobus sedang membahas tentang 10 hukum Allah? Nah, lihat ayat 11-nya. Sebab ia mengatakan jangan berzina 10 hukum. Ia mengatakan juga jangan membunuh 10 hukum. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Kenapa saya kutipkan di sini? Karena tadi kita sudah kutip Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14. Jika tanpa iman tidak seorang, apakah iman itu dapat menyelamatkan? Jika engkau mengatakan engkau punya iman, tetapi tidak punya perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan? Nah, karena itu, iman itu baru berguna kalau diwujudkan dalam ketaatan terhadap firman. Maka Yakobus pasal 2 ayat 10, kalau kita baca sampai ayat 14, kalau engkau hanya beriman saja tidak taat pada perintah Tuhan, engkau tidak akan selamat juga. Nah, untuk diselamatkan 10 hukum Allah, lakukan. Karena 10 hukum Allah, Anda langgar satu berarti melanggar semuanya, melanggar 10. Nggak main-main itu Bapak Ibu. Karena itulah 10 hukum Allah menentukan keselamatan. Maka Anda jangan langgar, taati hari Sabat itu. Untuk masuk surga, kita harus melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Kita lihat Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Artinya, lalu ayat 22. Pada hari yang terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau perhatikan kalimat yang terakhir, pada waktu itu aku berterus terang. Berarti hari ini Tuhan tidak berterus terang. Anda melanggar ayat ini, melanggar itu, Tuhan seakan-akan tidak peduli dan nggak menghukum engkau. Tapi Yohanes pasal yang ke-6, Yesus katakan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, aku tidak akan jadi hakimnya. Tapi firman yang kukatakan kepadanya akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kita akan dihakimi berdasarkan firman Tuhan. Anda langgar firman Tuhan, Anda kena, Anda habis. Okay? Karena itu, banyak orang, apalagi pendeta punya karunia di ayat 22, bisa usir setan, menyembuhkan penyakit, melakukan mujizat. Dia yakin masuk surga, yakin 1000%. Gua punya kuasa kok, masa nggak masuk surga? Tapi ayat 23, pada waktu itu artinya waktu penghakiman baru Tuhan berkata, engkau langgar ini, engkau langgar itu, habis. Lebih baik sekarang kita bongkar, kita terserang. Okay? Untuk masuk ke surga, yang menentukan adalah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Lalu kehendak Bapa itu apa? Nah, saya cari-cari dan saya temukan ada beberapa hal yang berkaitan dengan kehendak Bapa. Dan salah satu dari kehendak Bapa itu ternyata taat menguduskan hari Sabat. Itu kehendak Bapa. Mungkin Anda akan kaget bahwa itu kehendak Bapa. Nah, kita buktikan dasar ayatnya bahwa menguduskan hari Sabat itu adalah kehendak Bapa. Yesaya pasal 56 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang pada perjanjianku. Perhatikan, Matius 7:21 yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Lalu kehendak Bapa itu apa? Di Yesaya ini menjawab, kehendak Bapa adalah
yang memelihara hari-hari Sabat. Kalau hari Sabat bukan kehendak Bapa, nggak akan diperkenalkan pada waktu menciptakan Adam dan Hawa. Kalau hari Sabat bukan kehendak Bapa, tidak akan diperintahkan menguruskan hari Sabat di padang gurun di Keluaran pasal 16. Kalau hari Sabat bukan kehendak Bapa, tidak akan ada mana yang turun di hari Sabat. Pasti setiap hari turun. Tapi kenapa diatur sedemikian? Karena hari Sabat itu sangat penting. Maka Tuhan mengajarkan cara memegang hari Sabat kepada bangsa Israel. Maka sampai hari ini sudah ribuan tahun mereka pegang hari Sabat. Ribuan tahun dong. Bukan hanya 2000 tahun. Ribuan tahun. Dari perjanjian lama mereka sudah pegang. Kalender Yahudi itu sudah berumur hampir 5000 tahun. 5000 tahun. Artinya 5000 tahun mereka sudah pegang hari Sabat. Nah, hari ini saya sudah jelaskan dan juga sudah mengkonter pertanyaan dan juga argumentasi Pendeta Agus yang mewakili pendeta-pendeta dan umat Kristen umumnya mengatakan hari Sabat itu hukum Taurat dan tidak ada hubungan dengan keselamatan. Semoga penjelasan saya saat ini dapat ditangkap dan dapat dimengerti bahwa hari Sabat ada hubungan dengan keselamatan. Tuhan Yesus berkati dan selamat menguduskan hari Sabat. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu, pimpinan-Mu. Kembali kami disingkapkan lagi satu kebenaran. Mentaati hari Sabat, melakukan apa yang Engkau kehendaki, ada hubungannya dengan keselamatan. Semoga topik yang satu ini juga menuntun kami menemukan sebuah jawaban sama seperti anak muda yang datang kepadamu dan ingin tahu bagaimana memperoleh kehidupan yang kekal. Engkau berkata, turutilah segala perintah Allah. Namun pemuda ini ingin tahu lebih spesifik. Sama seperti kami sebagai umat Kristen ingin tahu lebih spesifik ayat-ayat mana, doktrin-doktrin mana, perintah-perintah mana yang ada hubungan dengan keselamatan. Dan kami temukan bahwa hari Sabat ada hubungan dengan keselamatan. Berikanlah hati yang taat, berikanlah kerendahan hati kepada kami untuk menjalankan perintah-Mu. Terutama mereka yang benar-benar ingin memperoleh anugerah keselamatan, bukan asal-asalan, bukan mau mencari yang mudah di jalan yang lebar, tapi kami ingin menjalani jalan yang sempit supaya kami memperoleh anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan, dan juga hamba-Mu doakan siapapun yang mendapatkan pelajaran sesi ini dan mereka bagikan lagi kepada orang lain, maka banyak orang akan menemukan kebenaran. Berkati orang ini, berkati dan berikan anugerah keselamatan kepada orang yang membagikan topik pelajaran hari Sabat ini. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan dengarkan sebuah pujian kasih setia Tuhan. Kasih karunia dibutuhkan iman dan ketaatan. Mari kita nikmati pujian ini. Bersyukur dalam segala hal, baik panas ataupun hujan, di gunung Tuhan atau lembah kelam, atas kasih setia-Mu Tuhan. Bersyukur untuk segala hal, baik yang telah Kau berikan, juga yang akan Kau sediakan di hidupku Tuhan. Kasih setia Tuhan tak berkekurangan, kasih setia Tuhan memberiku kemenangan, bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan yang ku terima.
yang ku terima. Kasih setia Tuhan tak berkekurangan. Kasih setia Tuhan memberiku kemenangan, bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan yang ku terima. Bersyukur atas kasih setia Tuhan. Bagi mahasiswa teologi yang mengikuti STT online, STT ITAI, Institut Teologi Al-Islam, setiap doktrin itu ada 10 pertanyaan yang wajib Anda selesaikan. Kita lihat ini pertanyaan sesi yang ke-19. Gagal paham mengenai hari Sabat volume kelima. Kita lihat 10 pertanyaannya. Yang pertama, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Itu bukan hasil usaha kita, itu tercatat di mana, tuliskan teks ayatnya. Yang kedua, ketika ada yang bertanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Bagaimana jawaban Yesus atas pertanyaan itu? 3. Tuliskan teks ayat Alkitab yang menegaskan Paulus bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak penderitaan. Tuliskan teks ayatnya. 4. Apa yang dimaksud keselamatan itu tanpa syarat dan keselamatan itu bersyarat? 5. Tuliskan teks Yohanes pasal 3:16 dan jelaskan peran Allah dan peran manusia dalam memperoleh anugerah keselamatan. Pertanyaan ke-6, tuliskan teks ayat Alkitabnya bahwa hanya dengan percaya atau beriman saja belum tentu kita dapat diselamatkan. Di mana? Tuliskan 3 konsep keselamatan dalam agama Kristen. 8. Menurut Anda, apakah hari Sabat ada hubungan dengan keselamatan? Jelaskan menurut pengertian Anda. Ini kan cukup panjang. Singkat saja, intisarinya saja. Yang ke-9, apa perbedaan hukum Taurat dengan 10 hukum Allah? Yang terakhir, tuliskan 3 buah benda yang tersimpan dalam tabut perjanjian. Kalau bisa, tuliskan teks ayatnya juga. Silakan dijawab ketika kirimkan kembali lewat email ke STT ITAI. Tuhan Yesus memberkati.